Gaya belajar kamu kayak apa sih? Kita simak yuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama saya, Pak Mato. Nah, kita belajar lagi nih, ngebahas materi baru. Tapi sebelum kita mulai, kita awali dengan doa yuk. Awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam bentuk lingkaran. Daerah lingkarannya itu menggambarkan keseluruhan data, sedangkan masing-masing data digambarkan dalam bentuk juring lingkaran. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk garis. Biasanya diagram ini digunakan ketika data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dalam interval waktu tertentu. Nah, biasanya juga data ini dipergunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan atau perkembangan suatu hal secara kontinu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang cara menggambarkan diagram lingkaran dan diagram garis berdasarkan data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita simak yuk penjelasan berikutnya. Kali ini kita akan lanjut ke penyajian diagram lingkaran. Nah, jadi pada sesi berikut ini akan ada penjelasan penyajian diagram lingkaran dari soal cerita. Nih, soal ceritanya kayak gini nih. Dari kelas 7 di suatu SMP itu ada 60 orang siswa dan dari 60 itu harus memilih jenis kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di datanya tuh dapat nih ada 15 siswa memilih basket, terus 17 siswa memilih voli, terus 24 siswa memilih PMR atau disebut palang merah remaja, dan 4 orang siswa memilih pramuka. Pertanyaannya, buatlah diagram lingkarannya nih. Nah, sebelum ke sana, kita bikin dulu tabelnya ya, tabel yang berupa data-data ini biar lebih rapih. Nah, kayak gini nih tabelnya. Nih ada yang bagian kosong pula nih. Ini diisinya apa sih sebenarnya? Nah, di sini tuh ada perhitungan khusus di mana nanti persentasenya atau derajat-derajat juringnya itu akan disajikan pada diagram lingkarannya. Nah, sebelum membuat, kita hitung-hitung dulu nih dari persentase di setiap jenis ekstrakurikulernya. Nah, kita perlu tahu juga rumusnya apa persentasenya di sini. Nah, di sini rumusnya data yang ditanya per jumlah data dikali 100%. Nah, kita ambil dulu yang basket. Basket kan datanya tuh 15. 15 per 60, 60-nya dari total seluruh data. Dikali 100%, dapatlah 25%. Begitu pula dengan yang volley. Volley-nya kan 12 per 60 kali 100% sama dengan 20%. Nah, yang PMR-nya juga PMR 24 per 60 kali 100% dapatnya 40%. Nah, selanjutnya yang pramuka 9 per 60 kali 100% sama dengan 15%. Nah, ini udah beres nih yang persentase. Sekarang yang besar sudut pusat, nanti akhirannya dalam bentuk derajat. Nah, cara ngitungnya atau rumusnya itu sama persis kayak yang persentase, bedanya adalah dikali 360 derajat. Karena kan dalam satu lingkaran itu total derajatnya 360 derajat kan. Nah, yang ininya mirip, data yang ditanya per jumlah data keseluruhan. Nah, sekarang kita cek dari yang basket. 15 per 60 kali 360 derajat dapatnya 90 derajat.
Terus yang 12 per 60 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Itu untuk yang volley. Nah, sekarang yang PMR. PMR kan dapatnya 24 data ya, per 60 data keseluruhan, dikali 360 derajat, dapatnya itu 144 derajat. Nah, untuk yang terakhir, pramuka, itu dari 9 per 60 total seluruh data, dikali 360 derajat, dapatnya 54 derajat. Nah, kali ini kita akan ke tahap pembuatan diagram lingkarannya. Tadi kan datanya sudah lengkap nih. Nah, ini versi yang udah dilengkapinya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram lingkarannya. Nah, diagram lingkarannya itu kalau misalnya mau manual ngegambarnya, bisa aja pakai busur derajat plus jangka ya. Terus ini nih yang besar sudut pusatnya, itu yang ada derajat-derajatnya itu yang bisa ngebantu kita untuk ngegambar langsung di kertas gitu. Nah, kalau sekarang saya sajikannya mungkin langsung, ini didapatnya dari Excel ya. Ini yang versi presentasinya dulu nih. Nah, yang presentasinya itu nanti keterangan di diagram lingkarannya itu dalam bentuk persentase kayak pramuka nih 15%, basket 25%, volley 20%, PMR 40%. Nah, bagaimana dengan penyajian untuk yang versi besar sudut pusat? Nah, penyajiannya itu sama persis sebenarnya, cuman bedanya hanya di keterangannya aja. Jadi ya kalau pramuka 54 derajat, basket 90 derajat, yang volley 72 derajat dan PMR 144 derajat. Nah, ini apalagi dikasih warna ya, jadi lebih kelihatan jelas gitu ya. Kenapa sih ada dua versi? Jadi kalau misalnya di ujian, kadang ada yang disajikannya dalam bentuk persen, ya. Ada juga yang disajikannya dalam bentuk derajat gini. Karena kan itu nanti ngaruh untuk ngitung gitu ya. Jadi kan kalau misalnya persen kan dalam totalnya itu kan 100% ya. Ini hitung aja totalnya kalau dijumlahin 100% enggak gitu kan. Terus yang ininya juga sama. Kalau ini kan totalnya bukan 100 tapi kan kalau derajat kan 360 derajat. Nah, ini cek aja ini dijumlahin totalnya 360 derajat enggak. Nah, gitu. Jadi untuk penyajian diagram lingkarannya sama persis antara persentase dan besar sudut pusat. Hanya beda dari keterangannya saja. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang diagram garis. Nah, kalau diagram garis, kita ambil dari soal cerita lagi nih. Jadi di sebuah perpustakaan sekolah ada data nih, data peminjaman buku dalam seminggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Datanya itu kayak gini. Ini yang atas itu hari-harinya. Nah, ini frekuensinya adalah banyaknya orang yang minjem pada hari itu, gitu ya. Nah, pertanyaannya, buatlah diagram garis dari data peminjaman buku perpustakaan sekolah yang udah ada nih yang di atas. Nah, ini cara membuatnya mirip kayak diagram batang. Pertama-tama kita bikin garis horizontal alias mendatar kayak gini nih, terus vertikal atau garis tegak kayak gini. Lalu kita buat keterangan mulai dari yang horizontal yaitu hari-harinya dan yang vertikal itu frekuensinya. Nah, ini intervalnya beda 5 ya. Jadi loncat 5 dari 0 ya. Nah, selanjutnya kita ini sesuaikan dengan tabel yang udah ada. Misalnya hari Senin kan 15 nih. Kita ambil titiknya dari hari Seninnya itu sampai angka berapa? Angka 15. Nah, di 15-nya itu digarisin lagi. Dapatlah titik ini untuk yang hari Senin, yaitu 15 orang. Begitu pula yang hari Selasa. Nah, yang hari Selasa berhubung dia 23 tuh, 23 kan di antara 20 sama 25, jadi nggak pas kemana-mana nih, jadi ada di tengah. Jadi ditarik lagi dapatlah titik ini. Terus yang hari Rabu juga sama, 20 kan pas ya. Terus yang hari Kamis yaitu 35 dikasih titik lagi. Dan yang terakhir hari Jumat yaitu 40 orang peminjam. Nah, kalau udah dapat titik-titiknya ini, baru deh ditarik garisnya. Oke ya, dan diagram garis ini seperti penjelasan di awal bahwa diagram garis ini biasa digunakan untuk data-data yang dari waktu ke waktu. Jadi kan ini jelas ya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari waktu ke waktu. Sehingga bisa ditarik garis nih. Makanya kita gunakan diagram garis. Ya, sekarang kita saatnya membuat diagram batang, lingkaran, dan garis di Microsoft Excel. Ya, di sini kita udah punya data, yaitu data peminjaman buku tiap harinya dalam seminggu.
Contoh ya, ini hanya contoh. Jadi dari mulai hari Senin sampai Jumat dan total peminjamnya itu adalah 120. Dengan setiap harinya tuh beda-beda ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, kita langsung aja nih cara penyajian diagramnya pakai Excel. Caranya, ini klik dulu dari sini nih, klik. Nah, terus kita tarik tuh sampai yang angka 48-nya. Jadi yang 120-nya nggak usah kita klik. Terus kita milih insert. Terus di sini ada banyak pilihannya. Nah, kalau diagram batang tuh yang gambarnya gini nih. Nah, pilih yang pojok kiri atas aja. Pojok kiri atas aja yang 2D column. Ya. Nah, di sini sudah muncul nih. Ya, kayak gini tampilannya. Nah, kalau misalnya pengen ganti-ganti, diklik dulu ininya. Nah, di sini nanti otomatis dia milih desainnya mau yang kayak gimana. Gitu ya. Kalau mau lebih jelas sih mending yang ada angkanya sih, terus ada garis-garisnya. Ini intervalnya 10 ya. Nah, ini adalah diagram batangnya. Kalau mau diganti judulnya juga bisa. Ini jadi banyaknya peminjam buku perpustakaan. Pustakaan. Oke. Nah, ini sudah ada diagram batangnya satu. Oke, dari data yang sama, kita juga bisa membuat diagram garis ya. Dengan cara kita pakai klik lagi kayak tadi lagi, klik, terus ditarik ya, udah diklik ditarik sampai 48 nih ya. Terus pilih insert, terus pilih yang garis-garis ini, terus pilih 2D line yang pojok kiri atas lagi ya. Nah, kayak gini lagi munculnya. Nah, mau ganti desain, klik dulu grafiknya ya atau diagramnya, terus pilih misalnya yang ini. Oke ya, terus judulnya kita ganti lagi kayak tadi boleh. Banyaknya peminjam buku perpustakaan. Oke. Nah, kalau kita kecilin juga kayak tadi dia otomatis ukurannya menyesuaikan. Nah, kenapa sih harus dikecilin? Karena kan ini biar kelihatan gitu ya perbandingannya. Perbandingannya dengan diagram-diagram yang lainnya. Oke. Nah, terus sekarang bagaimana dengan diagram lingkarannya? Kayak tadi lagi, dari klik hari peminjaman, udah diklik drag ya, dipilih sampai angka 48 ini, jadi warnanya udah abu-abu semua nih. Nah, terus insert, pilih yang ini, ya. Terus pilih 2D pie, ya, 2D pie. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, ini yang bisa kita kecilin dulu nih, biar muat dalam satu layar. Oke. Tapi ini gimana nih ada presentasinya nggak? Bisa tuh, tinggal pilih di desain. Nah, nanti di desainnya tuh ada yang presentasinya macem-macem. Nah, kalau mau yang kayak gini juga boleh. Nah, ini kasih judulnya ganti. Judulnya kita ganti banyaknya peminjam buku perpustakaan. Perpustakaan. Oke. Mungkin ini terlalu kecil kali ya, kita gedein aja. Oke, nah kayak gini nih. Nah, jadi ini perbandingan antara diagram batang, diagram garis, dengan diagram lingkaran, dengan data yang sama gitu. Dan ini pembuatan diagram ini kita gunakan dalam satu aplikasi yaitu Microsoft Excel di komputer. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba ya di rumah. Terima kasih. Nah, gimana penjelasan kali ini? Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sebelum kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.